Perkenalkan, nama saya Ekselta Pergisi dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik informatika, kalkulasi, hingga komunikasi. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses penghitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Pengertian komputer menurut beberapa hal. Yang pertama, Robert H. Dismer. Komputer adalah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan input dalam bentuk informasi. Manfaat komputer. Yang pertama, penyiapan surat menyurat sampai dengan penyimpanan arsip di kantor. Yang kedua, pembuatan film dalam bidang animasi dan efek-efek 3 dimensi. Yang ketiga, pencarian buku berdasarkan judul buku dan nama pengarang di perpustakaan. Yang keempat, pelayanan administrasi dan mutu pelayanan medis pada rumah sakit. Yang kelima, pemesanan tiket pesawat terbang pada perusahaan penerbangan domestik maupun internasional. Yang keenam, administrasi negara seperti administrasi data kepegawaian, administrasi data kependudukan, pembuatan KTP, SIM, dan lain sebagainya. Hubungan dengan teknologi informasi. Dengannya hubungan teknologi informasi dan komunikasi informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat diperluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup budaya suatu bangsa. Semakin canggih dukungan teknologi, semakin besar pula arus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Namun pengaruh teknologi informasi dan komunikasi meliputi dua sisi, yaitu positif dan negatif. Pengaruh positif yang dapat kita rasakan adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan pengaruh negatif dalam teknologi informasi dan komunikasi, contoh dalam aspek ekonomi, terbukanya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri masuk ke dalam produk dalam negeri Indonesia. Dengan banyaknya produk luar negeri dan ditambahnya harga yang relatif lebih murah, dapat mempengaruhi rasa kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Dengannya hilang rasa cintanya masyarakat terhadap produk dalam negeri, menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Hidup tanpa komputer. Ketergantungan manusia terhadap teknologi semakin tidak bisa dibantah. Sejak dari tahun 1990-an, komputer sudah menjadi alat pembantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Komputer adalah sebuah alat dipenuhi dengan aplikasi-aplikasi, data-data, dan program untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari kita dalam hal informasi dan komunikasi. Komputer berarti alat mempermudah. Maka dari itu, jika tidak ada komputer, maka berarti manusia tidak bisa menghitung dengan cepat dan otomatis, tidak bisa mengedit foto sesuai dengan keinginan, tidak bisa menggambar desain dengan mudah dan cepat dibandingkan menggambar dengan tangan. Ya, artinya manusia tidak dapat melakukan sebuah kegiatan dengan mudah, cepat, dan efisien. Mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras, salah satunya adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yang merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat atau UPP pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator, CPU ini lebih kuat daya prosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras, seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, tuas kontrol, maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU
dengan membacanya dari media penyimpanan. Klarifikasi komputer. Klarifikasi komputer terbagi atas 6, yaitu yang pertama mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki semua peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut diantaranya adalah pemroses atau processing, memori, serta input data output. Contoh alat ini diantaranya adalah komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin, alat untuk pengatur lampu lalu lintas. Kedua, mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user. Bisa disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi, dalam grup personal komputer. Ketiga, engineer workstation. Komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Aplikasi yang digunakan lebih cenderung kepada software yang banyak melakukan berbagai perhitungan baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. Contoh aplikasi yang digunakan untuk komputer golongannya adalah CAD atau Computer Aided Design, yang digunakan untuk melakukan perancangan gambar teknik. 4. Mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi-user pada saat yang bersamaan dan time share sama, dan komputer akan membagi-bagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Contohnya komputer IBM AS-400. 5. Mainframe. Komputer jenis ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Komputer ini mirip dengan mini komputer namun lebih besar dan lebih mahal. Penggunaannya umum untuk pengolahan data dari satu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. Yang keenam, superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Evolusi komputer. Komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1999, tabung vakum. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya, di mana komponen ini sangat cepat mengantarkan panas. Komputer ini membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Berat komputer generasi pertama ini mencapai hingga 30 ton. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, yang diciptakan oleh Mauchly dan Eckert. ENIAC pada waktu ini menggunakan bahasa mesin, bahasa pemrograman paling dasar yang dapat dipahami oleh komputer. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Transistor. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibanding sebelumnya. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common, Business Oriented Language atau COBOL, dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Generasi ketiga 1965 sampai 1971. Sirkuit terintegrasi. Komputer pada generasi ini terlihat jauh lebih kecil jika dibanding dengan komputer pada generasi-generasi sebelumnya. Sekaligus, temuan ini menjadi komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi. Perlu diketahui bahwa komputer generasi sebelumnya tidak menggunakan keyboard sebagai sarana penginputannya, melainkan menggunakan kartu berlubang dan peta kertas, yang artinya teknologi pada saat itu tentu jauh tertinggal jika dibanding pada saat terciptanya komputer generasi ketiga. Sudah mulai menggunakan sistem operasi atau operating system yang menggunakan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak, dengan sebuah program utama yang memonitor dan
mengkoordinasi memori komputer. Generasi keempat 1971 sampai 1980 mikroprosesor. Komputer generasi keempat atau dikenal dengan komputer mikroprosesor dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Momen komputer generasi keempat muncul pada tahun 1971 silam. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dimungkinkan menjadi satu. Artinya secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Perkembangan komputer pada zaman keempat ini sudah dapat menggunakan beberapa komponen seperti mouse, keyboard, monitor, dan komputer lainnya. Komputer generasi kelima tahun 1990 sampai sekarang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahli dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Generasi kelima ini juga sering disebut sebagai generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Hanya saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan info visual, dan belajar dari pengalaman pribadi. Revolusi internet. Teknologi internet yang selama ini kita gunakan bukanlah suatu teknologi instan dan ajaib yang mendadak tercipta. Banyak proses dan pastinya waktu yang sangat panjang. Revolusi internet mulai pada tahun 1961 sampai 2007. Salah satu tokoh menjasa pada perkembangan teknologi ini yaitu Claude Shannon. Beliau dikenal sebagai bapak teori informasi modern saat itu. Beliau merupakan pencetus dan pencipta BTS atau Base Transmission Unit dan Switching Relay. Tanpa jasa beliau, mungkin saat ini kita tidak akan bisa berkomunikasi melalui mobile atau handphone.